Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kasih Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di surat Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada orang lain yang dipersatukan oleh Tuhan, hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Kita sebagai orang beriman, itu hanya bisa berhenti ketika kita meninggal. Selama kita bernapas, selama itu kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Harus berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Harus menjadi orang yang beriman. Selama kita masih hidup, hubungan kita dalam rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, selama itu juga hubungan itu harus tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itulah firman Tuhan ini sebagai penyemangat kepada orang yang sedang bergumul, tapi juga sebagai cambuk kepada orang yang tidak menghargai kasih Tuhan atau berkat dari Tuhan. Paulus bertanya, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah kekerasan? Apakah karena penderitaan itu sehingga kita berani mengatakan, aku mau meninggalkan Tuhan? Apakah karena kemiskinan itu, karena penyakit itu, kita berkata, lebih baik kita bercerai? Karena kenyataannya, banyak terjadi perceraian antara suami dan istri, mungkin hanya karena hal-hal yang disebutkan oleh Paulus. Terjadi perceraian antara manusia dengan Tuhan, hanya karena hal-hal yang disebutkan oleh Paulus tadi. Karena penderitaan yang sangat mendalam, merasa itu adalah kesalahan Tuhan, maka dia meninggalkan Tuhan. Permasalahan hidup yang sangat mendalam, seakan-akan itu kesalahan Tuhan, sehingga tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau beribadah. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, seakan-akan solusinya adalah meninggalkan Tuhan. Padahal itu adalah perbuatan yang sangat salah. Tetapi bukan berarti hal-hal yang disebutkan oleh Paulus ini, penindasan, kesesakan, penganiayaan ini akan menjadi masalah utama yang membuat seseorang bercerai. Ternyata kebahagiaan pun, sukacita pun bisa membuat seseorang bercerai. Bercerai kepada Tuhan, bercerai kepada pasangannya. Merasa bahwa hidup sudah sangat sempurna sehingga tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Selama kita masih hidup, selama itu kita harus menjadi orang percaya. Bapak Ibu saudara terkasih, tentang pergumulan hidup mungkin seseorang akan berkata, mengapa setelah aku menjadi orang Kristen, masalah hidupku tidak berkurang? Mengapa setelah aku beribadah, rajin berdoa, masalahku tidak hilang-hilang? Orang-orang yang membenci aku malah semakin bertambah. Dan inilah yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula. Sepertinya kehadiran mereka tidak disenangi. Termasuk dalam pemerintahan Romawi saat itu. Orang Kristen ini sebagai sasaran kebencian. Oleh karena itulah penganiayaan ini, kesesakan ini, kemiskinan ini membuat mereka memilih untuk kembali kepada kebudayaan mereka, apa yang mereka imani sebelumnya, meninggalkan Tuhan. Ini hal-hal yang sering dijumpai oleh Paulus. Tetapi di ayat 36 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan oleh karena Engkau, karena Yesus. Paulus pun mengalami hal yang sama, dia menderita karena Kristus. Tapi baginya itu bukan masalah atau bukan persoalan yang perlu untuk dipermasalahkan, diumbar-umbarkan. Itu adalah salib. Pergumulan atau hal apapun yang kita hadapi karena iman kita, jangan kita anggap itu sebagai masalah ataupun kutukan karena kita mengikut Kristus. Tapi itu adalah salib yang harus kita pikul. Untuk itulah kita dipanggil. Oleh karena itu, apakah masalah kehidupan harus membuat kita meninggalkan Tuhan? Oh tidak. Tetapi biarkan dia datang dan berserah kepada Tuhan. Karena percaya Tuhan akan menolong. Tetapi ketika kita berusaha untuk menghadapinya sendiri, maka itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan selalu mengasihi kita. Dan terkadang manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan di pagi hari ini, jangan pernah sedikit pun hubungan kita, kasih kita kendor kepada Tuhan. Kita menjaga jarak dengan Tuhan. Tetapi tetaplah melekat, tetaplah dekat, tetaplah percaya, tetaplah menjadi orang yang beriman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami tentang kasih-Mu yang sempurna. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap setia dalam segala keadaan. Berkati kami Tuhan. Di pagi hari ini kami berserah memohon penyertaan-Mu. Terimalah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.